ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dengan hartanya dia berinfak di malam dan di siang hari, maka insya Allah hartanya menjadi sedekah jariyah, pahala yang mengalir. Tuh sudah dua, sudah berapa? Sudah dua, dapat ilmu, dapat jariyah. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah seperti ini. Maka doa kita di pagi hari seperti diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ini doa pada subuh. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, yang baik, dan minta rezeki yang baik. Ciri rezeki yang baik bagaimana? Cara mencarinya halal, cara mencarinya thayyib, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, bukan sekedar sah, bukan sekedar halal, tetapi juga memuaskan, yang dalam istilah Islam disebut antarodin, saling ridho. Kalau buruh saling ridho antara yang punya pekerjaan dan yang mengerjakan. Kalau dagang saling ridho antara yang jualan dengan yang membeli. Rizqan thayyiban. Setelah diperoleh rizqan thayyiban, digunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Sebagian untuk mencukupi kebutuhan dunia, sebagian lagi untuk membeli akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wabtagi ma ataqallahu darul akhirah. Ya, maka carilah negeri akhirat melalui pemberian-pemberian Allah. Walakan sanasi baka minat dunia, tanpa kamu harus melupakan, tanpa melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ya, kenikmatan dunia. Rizqan thayyibah. Mudah-mudahan ini ciri rezeki yang baik. Paling tidak, karena saya kenalannya belakangan, paling tidak baik dalam penggunaannya. Mudah-mudahan ini cerminan dulu baik pula cara mencarinya. Kemudian bagaimana yang terakhir? Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu amal yang diterima. Ilmunya bermanfaat, hartanya thayyib, thayyib cara mencarinya, thayyib cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga mengharapkan amal yang diterima. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kenapa? Ini kita harus punya cita-cita seperti ini, karena Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta-harta yang kita miliki, anak keturunan yang kita miliki itu statusnya hanyalah perhiasan dunia. Hanya perhiasan, bukan milik kita. Harta bukan milik kita, anak bukan milik kita, hanya perhiasan. Memang dengan harta orang nampak lebih indah, dengan anak keturunan juga nampak lebih indah. Maka dalam hidup ini kita mencari harta dan mencari anak. Tetapi la khaira ba'daha. Tetapi setelah harta dan anak itu papisah jeung urang, gak ada kebaikan sesudahnya. La khaira ba'daha. Kalau harta itu semata-mata hanya jadi harta, kalau anak itu hanya semata-mata jadi anak. Al-malu wal banun zinatul hayat. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Al-Alamah Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab beliau Sofatut Tafasir, beliau ulama besar dari negeri Syam, ya, belum lama wafat. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat itu, la khaira ba'daha, tidak ada kebaikan sesudahnya. Kita mah pabalap-balap pabalap-balap jeung harta. Saha heula anu fana, saha heula anu binasa, saha heula anu maut. Kita meninggalkan harta atau harta meninggalkan kita? Kita meninggalkan anak atau anak meninggalkan kita? Tapi kalau statusnya hanya sebagai anak, sebagai harta, la khaira ba'daha, tidak ada kebaikan sesudahnya. Sementara itu wal baqiyatu shalihatu
kebaikan-kebaikan yang abadi khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Adapun harta, ya kan? Maaf. Adapun kebaikan-kebaikan yang abadi al-baqiyah, yang abadi, yang baqa, as-solihah, yang baik-baik, itu lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan lebih baik sebagai cita-cita. Maka dari itu perjuangan kita adalah bagaimana harta titipan Allah, bagaimana anak titipan Allah menjadi sesuatu yang abadi. Menjadi sesuatu yang abadi, yang bermanfaat bukan hanya sebagai hiasan dunia, tetapi juga bermanfaat bagi dunia akhirat kita. Kalau harta bermanfaat ketika kita abadikan dengan wakaf, kita abadikan dengan sodakoh, yang dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, lir ibarat harta dititipkan kepada Allah. Kalau dititipkan kepada Allah pasti ngurusnya lebih baik dibandingkan kita urus sendiri. Adapun untuk anak, kita didik menjadi anak soleh, sehingga nanti ketika kita mati, anak soleh itu melanjutkan kebaikan. Nah, dari Al-Malul wal Banun ini kita menjadi pengantar menuju 10 menit yang kedua. Hadirin, qori kita tadi membaca sebuah surat. Sering khotam tetapi kadang-kadang terhenyak juga. Terasa karena biasanya yang dibaca baru ayat yang terakhir. Luar biasa, wilujeng Pak Haji. Pak Haji itu membaca ayat tadi bisa untuk dirinya berhubungan dengan orang tuanya. Bisa juga Pak Haji membaca ayat tadi hubungannya Pak Haji dengan putra-putranya. Untuk orang tua dan untuk putra. Untuk orang tua diawali dengan wasiat dari Allah untuk ihsanul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya Pak Haji, kabita ya teh tos katingal 3 generasi. Sudah kelihatan 3 generasi Pak Haji Fatur Rahman, generasi Pak Haji Rukman Dayah, kemudian kelihatan putra-putranya juga sudah kelihatan. Mudah-mudahan Pak Haji dalam rangka birrul walidain, dalam rangka ihsanul al-ihsan bil walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Apa? Meneruskan kebaikan. Meneruskan kebaikan. Meneruskan ilmu orang tuanya. Orang tuanya dulu di RW 6 sudah wakaf tanah sekitar 750 meter, nggak tahu dari keluarga, dan sudah wakaf masjid, ada madrasahnya. Saya beberapa kali ngisi pengajian di sana. Alhamdulillah. Kita doakan menjadi pahala yang ngalir untuk kakek ya Pak Haji ya. Amin. Diteruskan itu teh. Amal itu teh diteruskan. Kata orang Jawa, mikul dhuwur. Apa? Mikul dhuwur. Mendem jero. Mendem jeronya nanti. Mikul dhuwur dulu. Dipikul setinggi-tingginya, artinya kebaikan orang tua ditonjolkan, ditampakkan. Bukan dipamerkan seperti orang musyrik Quraisy, tapi ditampakkan, ditonjolkan, diteruskan. Kira-kira bapak saya mah dulu ahli wakaf, saya sekarang juga mau wakaf. Nanti putra-putranya, turunannya juga ikut menjadi ahli wakaf. Tah itu eta teh mikul dhuwur teh. Iya. Iya. Mikul dhuwur. Masya Allah, itu cara ihsan terhadap orang tua yang paling bagus. Komo orang tua sudah wafat. Kalau orang sudah wafat, apa yang ditunggu? Bolu Amanda? Sate Marangi? Bukan. Yang ditunggu doanya, yang ditunggu pahalanya. Itu almarhum dapat 2 pahala Pak Ji. Yang pertama, pahala ilmu bermanfaat karena amalannya diteruskan. Walaupun bisa jadi almarhum dulu tidak pernah ceramah, tapi ku ilmu dihirupkan eta teh, ilmu manfaat eta teh. Pahala yang kedua, kebaikan anak akan menjadi kebaikan orang tua kalau dua-duanya sama-sama beriman. Kenapa? Rasul bersabda, sebaik-baik rezeki adalah dari kasabnya. Dan hasil jerih payah anak adalah bagian dari kasab orang tua.
usaha orang tua. Malah dapat pahala 3 kali teh almarhum teh. Yang ketiga, manfaat dari harta. Barangkali ini dulu harta warisan. Kalau ini harta warisan almarhum yang sudah wafat, dapat pahala tidak? Dapat. Masya Allah. Ya, ini birrul walidain. Tapi juga kemudian di ujung ayat, setelah usia 40 tahun ke atas, berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku an ashkura, untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Ashkura ni'matakallati, terhadap nikmat engkau yang an'amta alayya, engkau limpahkan kepada kami. Mendapatkan nikmat dari Allah begitu banyak, kita syukuri. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya kan? Mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Wa an a'mala sholihan tardoh, ya Allah berikanlah kekuatan kepadaku untuk beramal soleh yang engkau ridhoi. Pak Haji tadi sudah bab birrul walidain, ihsan walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah sekarang ujungnya ini untuk anak-anak Pak Haji ini teh, dan anak-anak kita. Wa aslih li, ya Allah ya Tuhan ya Karim, wa aslih li, bereskan demi aku, bereskanlah untuk kepentinganku di duniaku dan di akhiratku, fi dzurriyyati, anak keturunanku. Kira-kira teh Pak Haji teh saat ini kalau berdoa nunjuk putra-putranya, ya Allah ini anak-anakku bereskan, solehkan ya Allah. Saya tadi sudah berusaha ihsanul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bereskan anak-anakku ini juga, supaya nanti bisa berbuat baik, berbakti kepadamu dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Seraya ini tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu. Bisik, takut-takut ada nikmat yang belum disyukuri, takut-takut ada musibah yang belum disabari, takut-takut ada syariat yang belum dilaksanakan, takut ada harta yang belum dizakati. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, ya Allah aku termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah ya Pak Haji ya. Siap melanjutkan ya. Sekarang ayah melanjutkan kakek, putra-putra, putri-putrinya nanti melanjutkan perjuangan Pak Haji Rukmanda, meneruskan kebaikan-kebaikannya. Dakwah tidak harus banyak bicara, tetapi dengan amal seperti ini sudah nyata. Masya Allah. Nanti ibu-ibu, anak-anak dididik Al-Quran oleh Teh Tita dan kawan-kawan, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran. Ujuk-ujuk teh nanti pada hari kiamat ibu-ibu pada bingung, bapak-bapak bingung di surga teh. Bapak-bapak, ibu-ibu bingung. Bingung kenapa? Nahak mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah yang tidak terbayangkan. Diberi apa bu? Ahli Al-Quran bu. Ahli Al-Quran itu diberi mahkota. Siapa yang diberi mahkota kalau di dunia? Raja dan ratu. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti aja di raja dan ratu. Bingung, ya Allah kenapa engkau beli aku mahkota? Aku orang biasa-biasa saja ya Allah. Kata Allah, kamu mendapatkan mahkota karena anakmu mencintai Al-Quran, karena anakmu menghafal Al-Quran. Tuh. Kalau orang tuanya yang tidak mendidik, sekedar menitipkan saja dapat, bagaimana dengan gurunya? Gurunya dapat juga. Bagaimana orang yang memberi fasilitas? Mudah-mudahan. Ya. Wa auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Terakhir, ya terakhir, bapak-bapak teristimewa, para Bani Rukmanda, putra-putri Pak Haji, dunia ini semakin modern. Kadang-kadang pergaulan kita begitu luas dan itu mencuri tabiat kita. Ya. Maka perjuangan kita adalah bagaimana mewarisi kebaikan orang tua
memikul duur tadi dan memintakan ampunan untuk orang tua atas kesalahan-kesalahannya dan tidak mengulang. Barangkali setiap orang pasti punya kekurangan, tapi dipendem aja, dikubur aja sedalam-dalamnya dengan cara tidak disebut-sebut, dengan cara tidak ditiru, dengan cara tidak disebut-sebut, dengan cara tidak ditiru. Kemudian yang ketiga dengan cara dimintakan ampunan. Nah, ikhtiar almarhum Bapak Fatur Rahman, ikhtiar Bapak Haji Rukmanda ini adalah ikhtiar yang bagus. Ini harus diteruskan dan dijaga. Supaya diteruskan dan dijaga, ada wakafnya, bukan sekedar begitu saja, tapi ada ikrar, diurus, tolong diurus surat-suratnya. Naudzubillah min dalik, kalau nanti ada keturunan yang tidak bagus, kok mau eta tanah nu di sisi kota eta teh. Betul. Sekarang 1 meter sudah berapa? 1 meter barangkali sudah 6 juta, sudah 10 juta. 10 tahun yang akan datang bisa jadi 1 meter sudah 30 juta. Iman turun gimana kira-kira? Iya kan? Saya punya kawan, punya lembaga ngurus rumah wakaf, rumah Al-Quran di sebuah kota di Kabupaten Jawa Barat. Ibu kota kabupaten di Jawa Barat. Orang tuanya sudah mewakafkan, oleh kawan-kawan yang punya lembaga sudah dibangun, santrinya sudah pada mondok di situ. Ternyata proses suratnya belum selesai, Pak Hajinya wafat, wah anaknya beda, belum diurus, kalah di pengadilan. Di tempat lain ternyata tidak akur, akhirnya masjid dibelah jadi 2. Masjid dibelah jadi 2. Nah, semacam ini untuk menghindari, karena zaman kita ini zaman modern ya, maka pemerintah memberi fasilitas atau memberi aturan yang dinamakan Undang-Undang Zakat dan Wakaf. Jadi tolong nanti ikrarnya diproses sampai Kementerian Agama ya, di Kamarung sana. Nanti ada nadirnya siapa, syukur-syukur ada yayasan. Nadirnya boleh nggak para putranya? Boleh. Nadirnya Pak Haji sendiri boleh nggak? Boleh. Tetapi ada ikrar yang dengan demikian amal ini nanti akan menjadi amal yang abadi. Mudah-mudahan kemudian para pengelola baik yayasan ataupun para guru ataupun siapapun kita yang ada di sekitarnya, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Paribasa teak mah kalau seminggu 7 hari, 7 harinya penuh. Kalau 1 hari 24 jam teak mah, kalau tidak takut mengganggu tetangga 24 jam makmur tempat ini, sehingga dengan demikian aliran air pahalanya menjadi deras. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji yang sedang beramal soleh dan putra-putranya, ibu-ibu, bapak-bapak, terima anak-anak, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, kami juga minta doa. Di RW 12 sana kami juga sedang merintis, Pak Haji, belum beres-beres. Itu gedungnya lantai 1 sudah selesai, tetapi ya masih rada berantakan. Tahun kemarin akan menerima santri yang mondok, tetapi karena keburu corona ya, bulan Juni Juli kemarin, kami mohon doa mudah-mudahan dilancarkan. Di sini lancar, di RW 6 lancar, nanti di RW 12 juga lancar, di Puri Pajar juga lancar, sehingga banyak lembaga-lembaga kebaikan, lembaga-lembaga yang mendidik anak kita, lembaga-lembaga yang membimbing masyarakat kita, sehingga negeri kecil kita, negeri Cisepang, negeri RW 6, itu namanya kampung apa kan begitu ya, atau negeri Cibuber ini menjadi baldatun toyibatun warobun gopur. Lama-lama menjadi se-Cimahi Selatan, lama-lama se-Cimahi, lama-lama se-Jawa Barat. Ya, merebet-merebet kebaikan-kebaikan ini beranak pinak insyaallah ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi duha ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya iri dengan Pak Haji, mudah-mudahan saya juga dianugerahi rezeki yang memadai dan anak keturunan yang soleh, sehingga bisa punya al-baqiyatus sholihah, kebaikan-kebaikan yang abadi. Anak soleh yang mendoakan, harta wakaf yang pahalanya mengalir, dan ilmu yang bermanfaat. Apabila anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 1,
3 perkara. 1, ilmu yang bermanfaat. sedekah yang jariah mengalir terus manfaatnya walaupun kita sudah mati. 2, Anak yang soleh. ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, pada hari ini Sohibul Maqasid terima para putra Ibu Haji Tukiah mengundang kita selain untuk menyaksikan juga tawasulan. Tawasulan teh ngadeheus ka Gusti Allah, mencari sarana supaya semakin dekat dengan Allah. Dalam syariat Islam yang disepakati para ulama, karena Pak Haji saya mah selalu mulai dari yang disepakati. Kalau yang berbeda-beda saya berusaha toleran, baik bisa mengamalkan atau tidak bisa mengamalkan. Yang disepakati oleh para ulama, tawasul masyru' itu ada yang disyariatkan itu, yang disepakati sekali lagi ada 3. Yang pertama adalah dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, Asmaul Husna, termasuk Asmaul Husna tadi sudah dibacakan al-kalimatu thayyibah, ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu andai kata ada waktu dan anak-anak siap bisa membaca Asmaul Husna ini. Tetapi kelihatan tidak siap. Kemudian yang kedua, sodakoh. Masya Allah, sodakohnya sudah jelas besar. Wakaf, dan rupanya juga itu dus-dus banyak. Dan insya Allah bukan hanya dus itu saja. Ada sodakoh-sodakoh. Dan mudah-mudahan Sohibul Bait Husnudon. Yang diundang ini adalah orang-orang soleh. Dan teristimewa lagi Pak Haji yang hadir anak-anak. Anak-anak yang masih bersih, belum banyak dosa. Dari doa untuk yang sudah mati, doa yang paling baik kan doa istighfar. Istighfar yang paling mustajab adalah istighfarnya orang yang tidak berdosa atau minim dosa. Siapa yang tidak berdosa? Anak-anak. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Hurairah kalau ketemu anak-anak sengaja doakan. Ayo ikuti. Allahumma gfirli wali Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, dan ampunilah Abu Hurairah. Nah, sekarang ada anak-anak, ada orang-orang soleh, paling tidak ada upaya menjadi orang soleh, dan kemudian sodakoh sudah dilaksanakan, Al-Quran sudah dibacakan. Mari kita berdoa. Pertama, untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima, diberi sehat walafiat. Yang mencari rezeki dapat rezeki yang baik, yang mencari ilmu dapat ilmu yang bermanfaat, yang membangun rumah tangga mudah-mudahan diberi sakinah mawaddah warahmah, semuanya ada dalam keadaan soleh. Doa yang kedua untuk Pak Haji dan keluarga, mudah-mudahan wakaf ini subur makmur. Amin. Nanti berkembang menjadi wakaf yang bermanfaat, pahalanya mengalir, dan putra-putranya bisa melanjutkan kebaikannya. Amin. Serta kita bisa tafaulan, ketularan, kabita, dan kemudian bisa mengikuti. Amin. Kemudian yang ketiga, mendoakan untuk almarhumah Ibu Haji Tukiah, istri Pak Haji, orang tua dari para putranya berarti, yang sudah wafat 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ngadehes mendekatkan diri kepada Allah, di PDP kepada Allah dengan membaca Al-Baqiyatus Sholihah, kebaikan yang abadi. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa antimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka la ilaha illa anta. Amin. Wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna radina bika rabba. Amin. Wa bil islami dina. Amin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka mujibud da'awat. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa minhum hajah tugiyah wa abaiha wa ummahatiha minal mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waqsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama naqaita saubal abyadu minad danas. Amin. Wa abdilha daron khairam min dariha. Amin. Wa ahlan khairam min ahliha. Amin. Wa zawjan khairam min zawjiha. Amin. Waqiha azaban waqiha fitnatal qabri wa adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana ighfir li hajah tugiyah warfa' darajataha fil mahdiyin wakhlufha an akibaha fil ghabirin waghfir lana walaha ya rabbal alamin wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa hajah tugiyah, tinggikanlah derajatnya pada golongan orang-orang mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Amin. Ya Allah, berikanlah kepadanya pengganti di kemudian hari pada keturunannya yang meneruskan kesolehan-kesolehannya. Amin. Dan menutupi kekurangan-kekurangan dengan doa-doa mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Lapangkanlah untuknya alam kuburnya dan terangilah baginya di dalamnya. Rabbana ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ali baina qulubina wa aslih data bainina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada satu doa yang tertinggal. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma tawaffana ma'al abrar, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma alhiqna billadina an'amta alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang mengundang kebarokahan untuk semua yang hadir, untuk semua yang berpartisipasi, untuk semua yang senang dengan amal ini. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi